Berarti Messi didatangkan hanya untuk mencari popularitas, bukan untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, kan gitu? Ada dua maksud itu sebenarnya. Untuk menguatkan kebanggaan, ya. Ya. Tapi kalau untuk menguatkan mental rasanya Tapi kalau kalah, ya pasti orang juga berpikir lah, memang bukan kelasnya. Apa yang ingin dibuktikan sama Erick Thohir yang juga ketua PSSI, yang juga calon wakil presiden ketika mendatangkan Argentina dan maestronya Messi ke Indonesia? seyakin apa memang Erick Thohir bakal dia dipilih jadi cawapres? Cawapresnya siapa dia? Ya, dengan meyakinkannya itu dengan mendatangkan Messi itu bahwa dia mampu menjadi juru kunci atas perkembangan sepak bola Indonesia. Kenapa harus sepak bola untuk menjadi cawapres? Banyak sporter garis keras yang bisa dia ambil di situ, ambil hatinya, dia simpatinya. Kok ribet gini gue ya? Kenapa bukan lari aja, bro? Lali kan udah ada ganja. Oh. Kenapa nggak bulu tangkis aja yang udah jelas-jelas mendunia gitu? Nah, itu dia. Sepak bola lebih keren. Indikator untuk menjadi capres maupun cawapres adalah hasil survei. Hasil survei dilihat dari popularitas dan elektabilitas. Kalau dikaitkan dengan kedatangan Messi ke Indonesia yang notabene indiin sama Erick Thohir, maka bisa dilihat bahwa Erick Thohir pengen popularitasnya semakin melejit Tinggi. dengan mendatangkan Messi. Setuju. Nah, Kalau di ketika elektabilitasnya, popularitasnya semakin melejit, maka tanpa dia melamar ke partai pun dia akan dilamar oleh partai. Cuma permasalahannya yang terjadi hari ini, Messi datang nggak dan main nggak? kagak. Itu biasa playing victim. Jadi se-Indonesia kena prank. Ah? Sama cawapres. Gitu Belum maksud lu? cawapres. Oh, belum cawapres. Ya betul sih, kalau di beberapa survei, lembaga survei pasti akan selalu melihat indikator hobi. Salah satu indikatornya itu. Yang lu tanya itu kan pasti pertanyaannya, dia tergabung dalam klub mana? Liverpool, Ya. Manchester gitu kan. Terus kemudian dia masuk dalam fans klub lokal mana. Ya. Dari kumpulan itu pasti kan diurut tuh. Sepak bola pasti yang pertama sih di Yes. Indonesia mana ya. Saya selalu ingat itu Pak Dahlan itu. Pak Dahlan selalu ngomong, dan tapi ada betulnya juga dan kejadian kan. Ketika misalkan Tri Risma hari ini yang saat akan maju, Bu Risma yang akan maju menjadi calon wali kota Surabaya. Ada pesan yang disampaikan, satu, jika ingin menang di Surabaya atau ingin menjadi wali kota di Surabaya hanya 2 syarat. Apa itu? Syarat yang pertama, perbaiki jalan yang jelek. Yang kedua, menangkan Persibaya. Dan ternyata itu terbukti. Terbukti. 2 periode lagi Bu Risma kan? periode. Wow. Simpel memang. Perbaiki jalan, menangkan sepak bola. Berarti itu yang mau diulang sama Erick. Ya, Oh, mungkin iya, iya. ini adalah tahapan dari untuk menuju Setuju. kebaikan sepak bola Indonesia. Tapi kan kaum mending-mending banyak, bro. Mm-mm. Daripada buang-buang duit 70 miliar untuk mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia, lebih baik bikin training center. Ya, sarana 70 miliar. 70 miliar. Wow. Iya. Itu bisa jadi berapa training center itu? 70 miliar. Bisa bikin 70. Kalau 1 miliar ya. 7 miliar. Iya, kalau 1 miliar tiap daerah. Kalau misalkan ya enggak lah, pasti kan butuh sekitar 4 miliar ya, Iya. untuk yang profesional gitu. Ya, kelasnya. Berarti kan 10, bisa sampai 10 training center. Kita Rat. punya training center yang berkualitas nggak di Indonesia? Iya, Di puncak aja kagak jadi-jadi. Sayangnya belum ada yang bisa menjadi representasi bahwa sarana olahraga itu bisa menunjang kegiatan para atlet. Ya, itu kalau apresiasi atau sudut pandangnya yang kaum mending-mending. Lu bagian kaum mending-mending Iya, nggak apa-apa. atau kaum kaum yang optimis gitu kan? Berarti
Messi didatangkan hanya untuk mencari popularitas, bukan untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia kan Ada gitu. ada dua maksud itu sebenarnya. Sama bisnis. Tapi kalau bisnis saya setuju lah. Bisnis kalau misalkan 70 miliar nih ya, biaya semua 70 miliar, habis lah. Dengan tetek bengek dan sebagainya sekitar 80 miliar. Ya tertutup dengan dihitung dari Iya. total dari hak siar saja sudah Aksiar bisa kan ketutup. 30 miliaran ya. Terus kemudian dari Tiket. sponsor, belum dari tiket saja ketutup. Memang sih dari sisi bisnis. Iya. Belum BUMN nanti. BUMN kan sponsornya Sponsor. BRI. Iya, makanya pasti akan jor-joran. Tapi Ya, gini sudah loh, pasti. ini saya melihatnya ini pembohongan publik menurut saya. Nah, itu akhirnya. Nah, seremnya nih, Cing. Nih. Tiket dijual 600.000 paling murah. Ya, sampai 2 juta. Kapasitas stadion GBK 60.000. itu 60.000, terjual 50.000 apa 60.000 kalau nggak salah itu. 6 Itu kali 6. hanya dalam hitungan jam habis. 10 menit habis. Nah itu habis tiketnya itu karena pembeli tiket ini menganggap bahwa Messi akan main. Tapi ternyata detik-detik terakhir ada informasi terbaru bahwa Messi itu tidak main. Ini kan, Prank. nah itu. Karena Messi dikabarkan akan debut di liga baru ya di Amerika itu kan. Makanya dia persiapan, butuh istirahat, butuh liburan. Nah, ketika dipaksakan harus main di Indonesia, konsentrasinya tidak akan Atau turun. intelnya Messi tahu, wah, ntar gue Diajak dieksploitasi, diajak foto, sama Erick Thohir gitu ya. atau sama presiden siapa gitu? Iya, Sama bisa capres. Iya, sama capres. jadi. Dan itu jadi bumbu-bumbu politiknya kan Sedap. bagus juga itu. Iya. Ya sah-sah saja sebetulnya mas. Iya Sah, sih, sah. nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Cuma balik lagi, ya ini karena momentum politik aja. Coba kalau misalnya Messi datang ketika 2020 gitu, kan lagi pandemi ya, 2019 lah. Ya, Dan tidak Tapi gue yakin sih masyarakat sekarang masyarakat sepak bola, saya yakin juga sudah sangat cerdas kok. Yes, saya mengeluarkan uang 600.000 membeli tiket ke Senayan untuk menonton timnas dan timnas Indonesia dan timnas Argentina. Soal akhirnya gue milih cawapresnya siapa dan dia berperan apa terhadap itu kan saya sudah membayar. Iya sih, tidak ada kaitannya kan. Nggak ada kaitannya, Nggak ada korelasinya. tapi ada kaitannya dengan popularitas. Nah itu. Orang akan berpikir bahwa Erick Thohir yang hebat berhasil karena dia berhasil mendatangkan timnas Argentina. Iya. Apalagi kalau Messi-nya datang kan gitu. Iya. Nah, tapi kan ini bisa jadi terbalik nih. Wah, ini kita kena prank nih. Iya. Jadi sepak bola Itu untuk tuh. kekuasaan. Ya. Tapi gini loh, Kapan Indonesia Sejak- juara dunia? Juara dunia mah main di Piala Dunia aja kan 10 baru- tahun ke depan kita mimpi aja gitu. Iya, main di Piala Dunia aja kan ketika awal-awal aja kan ikut terlibat di Piala Dunia. Pra Piala Dunia aja nggak lolos. Nah sekarang apalagi itu Piala Dunia kita lolos. Makanya dari awal saya berpikir gini, lah ini kan bukan kelasnya sebenarnya. Timnas Argentina Lawan yang juara juara dunia sepak bola Nomor 1 nomor 1 di dunia ya. di dunia ini mau melawan timnas Indonesia yang tidak lolos kualifikasi Piala Dunia. Secara ranking Ini di 190-an. tidak selepel. Lah kenapa didatangkan yang kelasnya begitu? Makanya Malaysia menolak kan? Tapi alasannya ini kan, alasannya untuk menguatkan mental. Iya. Tapi masa bisa menguatkan mental dalam 90 menit? Untuk menguatkan kebanggaan, ya. Iya. Tapi kalau untuk menguatkan mental rasanya ya nggak tahu lah. Tidak bisa diukur ya. maksudnya. Benar. Makanya pada akhirnya kalah, menang tetap ada nyinyiran. Kalau menang berarti kan ada yang beranggapan gini, wah itu mah karena dikasih-kasih gitu meskipun udah berjuang keras kan gitu ya. Misalnya Indonesia menang nih, timnas Indonesia menang gitu kan. Tapi kalau kalah ya pasti orang juga berpikir lah memang bukan kelasnya gitu. Ya tapi mendingan Erick Thohir. Erick Thohir kayaknya lebih baik ngebikin ini aja piala Erick Thohir Nah, di tingkat desa. dibikin kayak gitu Itu mending gitu sebenarnya. Konkret tuh. Pasti tuh banyak gitu ya. Kalau mau nge-branding gitu. iya. Hadiahkan duit 1M dah. Operasional dan sebagainya 4M selesai itu. Lebih konkret lagi. Lebih konkret. lagi kontrak Messi sebulan atau setahun misalkan keluarin duit untuk membina pemain-pemain muda Indonesia itu lebih hebat gitu.
daripada modelnya kayak Buset, gitu. semudah itu. Memang Enggak juga. Iya, dia kan akan keluarkan duit segede. Pasti keluar kos gede, tapi itu konkret gitu, bisa membina, bisa memicu, dan mungkin yang tadinya anak-anak muda yang tidak hobi sepak bola pada akhirnya jadi hobi karena Betul. dia melihat si Messi-nya. Ya kalau nggak sanggup mah bikin jumlah dengan Messi lah. Iya, Itu lebih simpel. Iya, coaching gitu. Oh ini saya kedatangan makanan ini. Makan dulu nih, makan siang kita kan Wah, saya mau ngisap dulu kalau gitu. sambil gocek. Mau. Udah kayak iya mau. Jadi Messi tidak datang, popularitas Erik tetap naik. Betul. Ya. Implikasinya itu. Kita makan dulu ya.